selesai selama sebulan, selesai kita menunaikan rangkaian ibadah, maka Allah berkenan agar setiap hambanya mengekspresikan kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan setelah tuntas mengerjakan Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar kita bertakbir. Banyak jenis-jenis takbir yang dihadirkan dalam syariat Islam. Membuka salat kita awali dengan takbir. Ba'da salat ada zikir yang terangkai dengan subhanallah, alhamdulillah, ada pula takbir Allahu akbar. Di dalam perjuangan ada takbir Allahu akbar. Bila ada musibah seperti kebakaran misalnya, ada takbir untuk memadamkannya di antara syariat. Tapi takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar takbir yang kemudian kita sampaikan, ekspresikan, lantunkan dengan beragam macam takbir yang kita keluarkan di lisan kita. Bahkan dari mulai ba'da maghrib sampai menjelang penunaian salat Idul Fitri itu. Maka Allah menyampaikan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau memperbanyak takbir ala ma hadakum, atas segala bentuk hidayah yang Allah telah berikan kepada kita saat kita menunaikan ibadah siam Ramadan itu. Jadi orang-orang yang bertakbir saat Ramadan, orang-orang yang bertakbir setelah tuntas mengerjakan Ramadannya akan terasa berbeda. Saat Ramadan dia bertakbir dalam salat, saat Ramadan dia bertakbir pasca salat, saat Ramadan dia bertakbir dalam zikir. Maka pasca Ramadan, semua jenis akumulasi hidayah yang Allah berikan kepada hamba dalam Ramadan itu yang disyukuri dengan kita menunaikan dan melantunkan banyak takbir. Hidayah dalam Al-Quran itu terjadi dan tersampaikan dalam beberapa jenis. Bila diberikan pada orang beriman, maka jenis yang pertama di antara bentuk hidayah itu adalah apa yang Allah berikan kepada insan beriman untuk semangat menunaikan ibadah. Dan ketika bertambah ibadah itu, maka disebutlah orang itu dari beriman menjadi orang bertakwa, dari mukminin menjadi muttaqin. Ramadan melatih kita untuk menaikkan derajat kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itulah ketika diawali ayat puasa, Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi esensi Ramadan adalah bagaimana merubah kepribadian kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman menuju takwa itu tidak mudah didapati kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seseorang beriman menjadi orang takwa dan diberikan hidayah, maka di antara caranya Allah berikan kekuatan kepada hamba beriman itu untuk meningkatkan ibadah dan amal solehnya. Itu yang dimaksud hidayah pertama dalam Al-Quran, disebutkan di Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai ayat kelima. La raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan sampai diragukan kebenarannya, maka seluruh isinya berupa pedoman kehidupan akan menjadi hidayah bagi orang bertakwa. Siapa orang takwa yang diberikan hidayah itu? Maka ayat ketiga menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ramadan dibuka dengan amanu, baru beriman. Tapi ketika katanya merubah menjadi yu'minun, artinya orang yang menaikkan level imannya. Dia naikkan terus setiap waktu, setiap hari sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang bisa meningkatkan imannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Maka dia mulai berlatih dengan memperbanyak salat. Ada kata as-salah, alif lam sad lam alif ta marbutah. Ada alif lam sad lam waw alif ta maftuhah. Ada alif lam sad lam waw fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Yang pertama bentuknya tunggal, sekali salat. Yang kedua bentuknya jamak terbatas. Quran surah kedua ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian waktu-waktu salat fardu. Bentuknya jama' tapi terbatas hanya 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Terbatas bilangannya.
Tapi ketika kalimatnya menggunakan alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atas waw, kemudian ta marbutah, artinya bukan sekedar fardu, tapi melampaui yang fardu, bertambah dengan yang sunnah. Bukankah di Ramadan kita dilatih oleh Allah meningkatkan solat dari fardu ditambah dengan sunnahnya? Betapa kita jaga solat-solat rawatib kita, betapa kita tingkatkan solat malam kita dengan menunaikan tarawih. Bila tidak mendapatkan hidayah, taufik Allah, mustahil itu bisa dilakukan. Betapa banyak orang bisa bangun di malam Ramadan tapi tidak mengerjakan tarawih. Betapa banyak orang-orang yang berkehidupan, berkesempatan, beraktivitas, bahkan untuk menunaikan sholat masih terlambat. Ramadan kita diberikan hidayah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang beriman, maka yang pertama Allah berikan adalah kemampuan dia dalam meningkatkan amal soleh dan ibadahnya. Maka itu yang kita syukuri. Karena selama Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah, yang tadinya tak mampu bangun malam, mampu bangun malam. Minimal kita berlatih tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tadinya belum bisa berbagi, selama Ramadan kita berlatih untuk berbagi. Diberikan taufik oleh Allah, walaupun hanya berbagi 1 mungkin 2 biji kurma dengan teh manis, dengan gorengan, tapi itu tak terjadi setiap hari. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa banyak sebelum Ramadan yang bahkan belum sempat menyentuh mushaf, bahkan belum bisa baca Al-Quran. Ketika tiba Ramadan, bahkan dia bisa khatam. Kalau bukan karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil itu bisa dilakukan. Nah, akumulasi semua bentuk amal soleh tadi, itu akan merubah seorang hamba dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman plus amal soleh, itu rumusnya menjadi takwa. Maka ketika kita berhasil mencapai latihan takwa selama sebulan itu yang kita ekspresikan dengan bertakbir. Karena itu akan kelihatan dalam suara takbir. Orang-orang yang benar ibadah Ramadannya, takbirnya akan terasa pada jiwanya, bukan sekedar keluar di lisannya. Kadang-kadang orang yang tidak serius terlihat dalam Ramadan ibadahnya, dan nampak dalam takbir saat Idul Fitrinya. Ada rasa-rasa yang tidak keluar dengan sungguh-sungguh. Ada rasa-rasa yang hanya mengikuti orang takbir maka dia takbir. Orang-orang yang berhasil Ramadannya maka diekspresikan takbirnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dia bisa menangis karena Ramadan merubah dia menjadi lebih baik. Ramadan memberikan pelatihan yang membuat dia lebih komplit dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang yang telah selesai menunaikan Ramadan dilatih dengan amal saleh, maka mohon maaf, amal salehnya tidak akan berhenti saat Ramadan. Maka akan menjadi kebiasaan dia yang dia lakukan pasca Ramadan. Walaupun mungkin kuantitasnya, jumlahnya tidak sama dengan Ramadan. Saat Ramadan, salat malamnya mungkin banyak. Pasca Ramadan, barangkali hanya 2 rakaat tambah 1 witir. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan, yang tak mampu salat malam. Sebelum Ramadan, baca Quran mungkin 1-2 ayat. Saat Ramadan bisa khatam. Setelah Ramadan, minimal bisa dijaga 1 hari 1 halaman. 2 hari bisa dengan 1 lembar. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan pada dirinya dari sekedar insan beriman, lalu dia menjadi pribadi yang bertakwa. Hidayah yang pertama ini, kalau kita jaga dengan baik sampai kita wafat, maka ada jaminan di Quran surah 10 surah Yunus. Di ayat yang ke-9, orang-orang yang beriman dan konsisten menjaga imannya dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Orang-orang yang dia menjaga imannya dengan memperbanyak amal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka dengan iman dan amal salehnya itu Allah akan jaga hidayah, dipertahankan sampai dia wafat. Kalau dia berhasil sampai wafat menjaga hidayah dan amal saleh itu, maka tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Allah akan siapkan banyak kenikmatan di alam surga nanti untuk menjemput hamba saleh itu yang telah memperbanyak amal soleh dalam hidupnya sampai dia wafat. Hadirin yang kedua, jika Allah berikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka hidayah itu akan merubah perilakunya secara sosial menjadi lebih baik.